Bis- Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangatlah jawab salam ustazah ini. Ayolah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu kan semangat. Ustazah pun semangat ngajarnya jadi ya kan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 7? Alhamdulillah ya Ustazah. Masya Allah, semangat lah. Kenapa? Udah nggak semangat lagi? Atau udah kurang semangatnya? Kayak mana ceritanya kita ini? Hah? Kenapa? Udah nggak semangat kita ini mau belajar atau kayak mana lah ini ha? Pening lah ustazah nengoknya ha? Hah? Semangat, yakin kan? Semangat kan? Haruslah kak. 100% yakin Ustazah. Masya Allah Syahlah, Masya Allah. Jazakillah khair ya Sahlah. Nah, semangat lah ya kan kayak gitu. Jadi gini lah ya kak ya. Eh, Daring ini ada plus minusnya. Nah kita jangan minus-minusnya aja yang kita pikir, plusnya aja. Apa plusnya? Yang anak pondok masih di rumah ya kan, masih bisa sama umi, sama abinya. Nah itu kan salah satu plusnya. Jadi kalau kita banyak-banyak mikir, oh baiknya gitu, insya Allah kita bersyukur. Lah kita pikir, oh daring ini payah kali belajar aja dari pagi sampai sore, lama-lama kita tidak bersyukur jadi orang yang kufur ya kan. Nggak apa-apa, ini kan kadar Allah harus kita jalani ya. Semangat, selalu semangat apapun pelajarannya, anak-anak ustazah harus semangat. Kenapa? Karena masa depan itu harus kita kejar dengan cara yang sungguh-sungguh, serius, semangat. Insya Allah nanti anak-anak ustazah menjadi perempuan-perempuan yang salihah, yang berilmu. Nah, jadi kalau pas jadi ibu mendidik anaknya dia udah ada ilmunya, ya kan? Begitu, karena kita perempuan ini adalah apa namanya? Apa? Sekolah pertama bagi anak-anak. Nah, ini ada kakak-kakak ini, jadi sudah harus memikir ke arah sana. Ana harus pandai, Ana harus pintar. Kenapa? Ana ini nanti akan menjadi seorang pendidik. Nah, ya kan? Begitu. Nah, baik kakak-kakak, anak-anak ustazah, ayo, mana tugasnya? Siapa yang sudah buat tugas? Apa tugasnya kemarin? Contoh-contoh kerajinan. Contoh-contoh kerajinan apa Sofia? Coba lebih lengkap Sofia. Contoh-contoh kerajinan limbah. Limbah, bahan, lunak. Iya. Coba Ustazah tanya dulu Sofia. Coba sebutkan sama Ustazah yang sudah Sofia dapatkan. Mana? Kan Ustazah suruh carikan browsing di internet. Kenapa Ustazah berani menyuruh anak-anak Ustazah browsing? Karena sekarang anak-anak Ustazah semua memegang handphone. Nah, jadi tidak ada kendala lagi. Ya, memang difasilitasi sekarang handphone itu. Tuntutan ya, tuntutan harus belajar. Jadi makanya Ustazah suruh browsing. Ayo, mana Sofia? Apa yang anti sudah dapat dari browsing kemarin? Syahlah, coba Sofia berarti nggak buat ya? Atau kayak mana? Nah, coba Syahlah. Apa yang anti dapat? Yang pertama, kaleng susu jadi pot bunga atau celengan. Yang kedua, kain perca jadi tas. Yang ketiga, plastik menjadi bunga plastik. Yang Hmm. keempat,
botol bekas menjadi tempat pensil. Yang kelima, bungkusan kopi juga bisa. Iya, Masya Allah. Nah, itu berarti sahlah dia buat. Coba Nayara Audifa, apa yang anti sudah dapat? Ya, Nayara Audifa, apa yang anti sudah dapat? Iya. Bunga dari plastik, Ustazah. Yang lain? Tempat pensil dari botol bekas. Dompet dari kain flanel, Ustazah. Tunggu ya Kanza. Ustazah masih nanya Nayara dulu. Habis itu jatah Kanza ya. Nah, ayo Nayara. Apa selanjutnya? Ayo Nayara. Berarti anti belum buat tugas nih ya. Mana Kanza? Ayo selanjutnya Kanza. Dompet dari kain flanel, Ustazah. Terus? Terus kayak apa gitu, Ustazah? Anti nggak tulis di catatan? Baik. Yang lain siapa lagi? Siapa yang ada menulis di catatannya? Yang Ustazah suruh. Coba bacakan. Tadi udah, Ustazah. Oh, Ahla sudah. Halo, Ustazah. Ah, siapa? Ayo tuliskan. Bacakan. Tas dari kain perca, celana dari kain sisa, botol jadi celengan, Heeh. baju dari kain perca, Mm-mm. tas laptop dari kain sisa. Cuma Syahla sama Raisa aja, yang lain nggak ada yang buat. Biar Ustazah kasih tugas yang lebih berat ya. Siapa lagi yang buat? Ah, Fadia. Coba Fadia bacakan. Atau rak dari kardus bekas, niat styrofoam, krim Mm-mm. di botol bekas, celengan dari kain bekas, bunga dari kulit jagung, tas dari kain pita. Masya Allah. Ya, Fadia Altafunisa. Berarti yang buat baru Syahla, Fadia, satu lagi siapa tadi? Baru bertiga. Ustazah, Coba bacakan ya, Nazla. tempat pensil dari pelepah pisang kering, Mm-mm. lampu tidur dari bonggol jagung, Iya. hiasan bunga dari kulit jagung, Mm-mm. kotak itu dari batang tadi, lukisan di atas ulat ayam. Oh, oke. Nazla kenapa ayah? Dah hidupkan kameranya kan? Dah.
Mutia Sarifah ada? Mutia Sarifah? Ada Ustazah. Mana punya anti? Buat nggak? Buat Ustazah. Coba bacakan biar Ustazah dengar. Kain perca jadi selimut. Ya, Kain perca jadi baju. ya. Plastik apa? Kayu jadi meja. Kayu bekas. Mutia nggak buat di catatan ya? Nggak tulis di catatan? Ustazah. Kan tugasnya apa kemarin? Siapa yang ingat tugasnya? Apa yang Ustazah tugaskan? Nah, Browsing mencari cara membuat limbah organik dan anorganik menjadi karya. Tulis di buku. Nah, itu tugasnya. Berarti sekarang kalau Ustazah tanya, anak-anak Ustazah kan tinggal membaca catatan. Betul kan Sahla? Benar Ustazah. Benar. Nah, kenapa masih menghayal-hayal? Berarti anti tidak mengerjakan. Oke. Bagi yang belum mengerjakan, boleh ya, boleh dimulai hari ini. Pekan depan Ustazah bakal tanya lagi seperti ini di awal. Oke? Berarti tadi kesimpulannya cuma beberapa orang yang membuat tugas. Tidak usah dikirim sama Ustazah, tapi tulis di catatan anti. Nanti minggu depan bakal Ustazah tanya. Kenapa? Kenapa begitu caranya Ustazah? Gini Kak, kita pertemuan kita cuma 30 menit. Nah, kalau untuk contoh-contoh, anak-anak Ustazah silahkan browsing. Nah, kan memperpendek waktu. Nah, Ustazah bisa ngecek apa aja yang sudah anti dapatkan. Sekalian anti menghafal. Ya? Bisa ya Kak ya? Nah, bagi yang belum mengerjakan minggu depan Ustazah berharap sudah mengerjakan. Ingat ya, kita jaraknya jauh. Ya, Ustazah tidak bisa mengkoreksi anti secara langsung. Oh, si fulanah ini nggak buat tugas nih. Nah, nggak nampak karena jaraknya jauh. Kita di sini saling percaya, amanah ya. Ustazah yakin anak-anak Ustazah adalah akhwat yang amanah, ya kan, anak-anak yang amanah. Nah, apapun yang disuruh dikerjakan, apapun tugas-tugas dari guru-guru dikerjakan. Ya, insyaallah ya Kak ya, kita saling percaya ya. Baik, kita mulai materi kita di hari ini. Anti udah? Iya, Anissa Zahra sudah. Coba Anissa Zahra bacakan. Lampu hias dari limbah tempurung kelapa. 2. 2. Pot dari limbah botol plastik. Kerajinan limbah dari kulit kerang menjadi hiasan. 4. Kerajinan limbah dari limbah kayu. 5. Lampu hias dari limbah bahan plastik. Iya. Nah, baik. Nah, bagi yang belum tolong dikerjakan. Bagi yang sudah, barakallah ya, jazakillah khair anak-anak Ustazah bagi yang sudah mengerjakan tugasnya. Kalau minggu depan masih ada yang kedapatan kayak tadi, bagi yang belum Ustazah kasih tugas yang lebih berat ya. Jadi tolong dikerjakan. Baik, kita masuk ke materi ya Kak ya. Yuk, speakernya dimatikan dulu semua ya. Nanti kalau pas Ustazah tanya baru hidupkan. Jadi suara kita nggak bertimpang tindih. Baik. Nah, kita masih di bab kerajinan ya Kak ya. Masih di bab kerajinan, yaitu kerajinan dari bahan limbah lunak. Kerajinan dari bahan limbah lunak. Baik, kita masuk ke prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Ya, nah
salah satu yang harus kita syukuri hidup di Indonesia ini ya anak-anak ustazah ya, kita kaya akan kekayaan alamnya. Nah, kekayaan alamnya kita sangat berlimpah. Nah, kekayaan alam yang bisa kita jadikan bahan kerajinan banyak. Nah, baik itu bahan alam, bahan buatan, itu tersedia. Kalau ustazah bilang, Masya Allah ya, bahan buatan, bahan alam itu contohnya apa? Kerajinan bahan alam. Contohnya apa? Serat. Nah, itu kerajinan bahan alam. Apalagi banyak kak sebenarnya bahan limbah alam itu. Ada yang namanya mendong, ada yang namanya apalagi banyaklah istilahnya ya, kerajinan alam dan buatan banyak. Nah, selain itu ada lagi yang bisa kita olah dari kerajinan. Nah, apa itu? Yaitu bahan limbah. Nah, untuk bahan limbah ini anak-anak ustazah dibagi dua. Ada limbah bahan keras, ada limbah bahan lunak. Nah, untuk limbah bahan lunak kita pelajari di kelas 7. Nah, untuk bahan limbah keras nanti akan kita pelajari di kelas 8. Ya, anak-anak ustazah. Nah, jadi limbah itu sebenarnya seperti ustazah bilang kemarin, limbah itu adalah sampah yang memang sudah tidak ada nilai. Namun di tangan-tangan orang kreatif, di tangan seorang pengrajin anak-anak ustazah, limbah itu bisa lagi menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, menjadi sesuatu yang mempunyai nilai keindahan atau estetik. Ya, sementara itu limbah yang kayak misalnya anak-anak ustazah minum minuman kemasan, itu kan jatuhnya kemasannya itu diminum apa enggak? Kanza, kalau anti minum kemasannya diminum juga apa enggak? Apa isinya aja? Isinya aja yang diminum kan? Nah, kemasannya itu kira-kira mesti punya harga enggak? Tidak punya. Sebelum kita jadikan dia barang kerajinan, dia tidak ada nilai. Tidak ada nilai dia. Dan dia sudah menjadi limbah. Supaya dia menjadi nilai, harus kita daur ulang lagi. Istilahnya apa? Harus diresikel istilahnya ya kak ya, kita harus daur ulang. Entah itu mau didaur ulang menjadi kemasan lagi, terserah. Namun di sini kita akan belajar cara meresikel limbah menjadi sebuah barang kerajinan. Nah, untuk kelas 7 kita mempelajari kerajinan dari bahan limbah lunak. Kerajinan dari bahan limbah lunak. Nah, untuk limbah-limbah itu sendiri bisa beraneka ragam ya, anak-anak ustazah bisa beraneka ragam. Ada yang namanya limbah rumah tangga ya, ada yang namanya limbah dari pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Nah, terus pembagian limbah juga ada 3. Ada limbah dibagi berdasarkan wujudnya, ya kan? Terus limbah dibagi berdasarkan sumbernya, dan limbah dibagi berdasarkan senyawanya. Ini udah minggu lalu kan Kanza? Ya, Ustazah. Nah, sudah kan? Nah, terus ini juga limbah organik, limbah anorganik. Sudah kan? Limbah organik merupakan limbah yang bisa atau mudah diuraikan atau mudah membusuk. Kenapa? Karena dia mengandung unsur karbon. Nah, sedangkan limbah anorganik, untuk limbah organik ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kulit buah, kulit sayur, ya kan? Nah, limbah anorganik
Nah, ini juga sudah minggu lalu Ustazah jabarkan ke anak-anak Ustazah. Nah, kita masuk ke jenis dan karakteristik. Berarti yang tadi ada di catatan ya Kak ya. Sudah ada lah Ustazah harap ya. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, apa itu bahan limbah lunak? Nah, ini harus kalian catat ya. Bahan limbah lunak yaitu limbah yang bersifat lembut, ya, empuk, mudah dibentuk. Ya, apa itu bahan limbah lunak? Yaitu bahan yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, untuk bahan limbah lunak ini dikategorikan ya, dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Nah, tadi kan anak Ustazah minggu yang lalu sudah belajar apa itu limbah organik dan apa itu limbah anorganik. Nah, sekarang kita mempelajari limbah lunak organik. Ya, tidak hanya limbah organik, limbah lunak organik. Nah, apa itu limbah lunak organik? Yaitu limbah lunak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi semua bagian dari tumbuhan dapat kita kategorikan sebagai limbah ya, dan dapat diolah menjadi produk kerajinan. Ya, dan dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun pengolahannya ini anak-anak Ustazah, dia ada prosesnya. Nah, ada proses gitu. Jadi jangan dibayangkan anti dapat sebuah limbah, oh, ini bisa langsung dibuat jadi kerajinan. Tidak, limbah tadi harus kita proses dulu sehingga dia bisa menjadi sebuah kerajinan. Contoh di sini ya, contohnya ini ada, contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan atau hasil olahan tumbuhan ya. Nah, bisa kita olah menjadi kertas. Kenapa dia bisa jadi kertas ini semua? Karena ada proses kakak-kakak. Oke. Nah, kata lain dari limbah organik adalah limbah basah. Ya, kata lain dari limbah organik adalah limbah basah. Kenapa? Nah, kenapa dia dibilang limbah basah, Ustazah? Karena mempunyai kandungan air yang banyak, ya, yang cukup tinggi. Terus dia mudah sekali membusuk ya jika tidak langsung kita olah atau kita pergunakan kembali. Nah, itulah kenapa dinamakan limbah basah. Limbah basah karena dia mempunyai kandungan air yang cukup banyak. Nah, mudah sekali membusuk, jadi harus cepat kita pergunakan kembali. Nah, contoh dari limbah organik yang dapat dijadikan karya kerajinan adalah contohnya ada kulit jagung, ada kulit bawang, ada kulit kacang. Nah, coba dulu speakernya dimatikan Kak. Nah, nanti ada saatnya Ustazah akan bertanya ya. Contohnya yaitu ada contoh dari limbah organik. Ini contoh limbahnya ya Kak ya, belum contoh kerajinannya. Contoh dari limbah organik yang bisa kita jadikan produk kerajinan adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Nah, ini baru contoh bahan ya Kak ya. Jangan nanti kalau Ustazah kan sebutkan contoh produk kerajinan dari limbah lunak organik. Kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, itu salah ya Kak, salah. Nah, kalau Ustazah tanya apa contoh kerajinan yang terbuat dari limbah lunak organik, yang anti jawab adalah kulit jagung ini dibuat jadi apa? Misalnya bunga dari kulit jagung gitu kan. Ah, itu baru termasuk contoh kerajinannya. Oke, kakak-kakak. Sampai di sini paham? Paham. Berarti ini baru Ustazah kasihkan contoh
limbahnya. Nah, untuk contoh kerajinannya, inilah yang Ustazah kasih tugas kemarin. Cari, browsing, apa contoh kerajinan yang terbuat dari limbah lunak organik? Apa contoh kerajinan yang terbuat dari limbah anorganik? Nah, ya, kakak-kakak, ini baru contoh bahannya, bukan contoh kerajinannya. Nah, baik. Nah, ini dia contoh gambarnya. Ini adalah contoh kulit jagung. Ini kulit bawang. Nah, Anti kan biasa misalnya membantu Umi nih mengupas bawang. Ternyata kulit bawang itu bisa kita olah jadi sebuah produk kerajinan. Kulit kacang bisa kita olah menjadi sebuah produk kerajinan. Limbah jerami, kulit salak, limbah pelepah pisang, limbah kertas, semua bisa kita olah menjadi produk kerajinan. Namun ingat, dia ada prosesnya. Ya Kak, misalnya kulit jagung nih. Ada anak ustazah membuat bunga dari kulit jagung misalnya. Nah, kulit jagung tadi kan tidak langsung Anti beli jagung, ambil kulitnya langsung buat jadi bunga. Tidak, ada proses. Apa prosesnya di situ? Nih ya, secara singkat. Nah, prosesnya apa? Kulit jagungnya dijemur, kulit jagungnya diwarnai, dijemur lagi, disetrika biar licin. Baru setelah itu dibentuk menjadi, mau menjadi kelopak bunga, menjadi daun bunga, baru kita bentuk. Itu namanya proses. Ya, kakak-kakak ya. Nah, ingat, nah di sini pengolahan limbah organik atau limbah basah tadi, nah bisa kita gunakan cara pengeringan ya. Untuk pengolahannya pengeringan menggunakan sinar matahari langsung. Agar apa? Agar kadar air di dalam limbah organik tadi habis. Nah, kalau dia sudah kering, itulah yang baru bisa kita jadikan produk kerajinan. Ya kakak-kakak ya, kalau masih basah, Anti sudah mau olah jadi produk kerajinan, resikonya apa? Besok kerajinan Anti sudah membusuk karena masih banyak kadar airnya. Baik, untuk limbah lunak anorganik kita masuk minggu depan. Coba Ustazah mau tanya dulu anak-anak Ustazah. Coba Sifa Az-Zahra, apa itu bahan limbah lunak? Bahan lunak limbah yang gak keras dan dapat diolah. Apa tadi bahan yang? Bahan limbah yang tidak bertekstur keras yang dapat diolah. Oh iya. Coba Aresya Aulia. Apa contoh bahan limbah lunak organik? Limbah kertas, limbah limbah jagung, limbah bekas bawang, Limbah kulit bawang. Terus? kulit sayur-sayuran yang masih ada. Nah, berarti tadi nggak catat ya, masih menghayal-hayal. Belum catat ya? Nah. Oke, jangan lupa ya kakak-kakak catatan. Nanti Ustazah akan minta kumpulkan, entah itu di tengah semester, entah di akhir semester ya. Baik, hari ini karena waktu kita terbatas 30 menit, kita cukupkan sampai di sini ya anak-anak Ustazah. Semoga materi kita hari ini mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Ayo kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.